Para jamaah, Bapak dan Ibu, rekan-rekan yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya awali dengan sebuah kisah yang terekam riwayatnya oleh Imam Al-Bukhari. Suatu saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian ditanya oleh seorang sahabat, "Man akramun nasi?" Ya Rasulullah, siapakah manusia yang paling mulia? Menariknya, ketika Rasulullah ditanya ini, Rasulullah belum paham apa yang ditanya. Dalam artian di sini pesannya dan maksudnya Rasulullah belum paham. Maka Rasulullah kemudian menjawab, sebaik-baiknya manusia, semulia-mulianya manusia itu adalah atqakum, yang mereka itu paling mulia dari sekian orang yang bertakwa. Maka kemudian sahabat ini menjelaskan, "Ya Rasulullah, walaisa an hadza nas'aluka," bukanlah yang hal ini yang kami tanyakan kepada engkau. Kemudian Rasulullah menjawab dengan jawaban yang kedua, tapi pertanyaannya masih sama, yaitu dijawab adalah Yusuf ibnu Nabiullah wa Khalilullah. Oh, berarti manusia yang paling mulia, Rasulullah kemudian menjawab, Nabi Yusuf alaihissalam, putra dari seorang nabi, dan putra dari seorang Khalilur Rahman. Maka kalau kita lihat, Nabi Yusuf itu punya ayah, yaitu seorang nabi yang bernama Nabi Yakub. Nabi Yakub punya ayah seorang nabi, yaitu Nabi Ishak. Nah, Nabi Ishak punya ayah yang dikenal dengan nama sebutan Khalilur Rahman atau Khalilullah, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, menariknya sahabat ini kemudian memberikan respon yang sama dengan yang pertama tadi. "Ya Rasulullah, bukan itu yang maksud yang saya tanyakan tentang orang yang paling mulia." Oh, berarti dua kali Rasulullah tidak menangkap pesan dari pertanyaan sahabat ini. Baru kemudian Rasulullah bertanya, "Apakah dari kalangan Arab yang kau tanyakan tentang akramun nasi?" "Ya." Lalu kemudian Rasul menjawab, yang dimaksud orang yang paling mulia adalah khiyarukum fil jahiliyati wa khiyarukum fil Islam idza faqahu. Yang namanya orang yang paling baik itu, yang paling mulia itu adalah dulunya di masa lalunya dia itu baik, tetapi kemudian dia di masa Islamnya dia semakin baik dengan catatan idza faqahu, kalau mereka itu faham agama. Bapak dan Ibu para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tema kita pada kesempatan kali ini berbincang adalah tentang memahami pesan. Memahami pesan. Begini, jika kita definisikan dalil itu apa, secara bahasa Arab ternyata dalil itu maknanya adalah al-matlubi min khabar, sesuatu yang diminta dari sebuah berita. Dalam bahasa mudahnya, dalil itu adalah apa sih pesannya yang disampaikan oleh dalil. Jadi tidak cukup redaksinya, tidak cukup kalimatnya, tidak cukup kemudian matannya kalau dalam ilmu hadis, tetapi pesannya apa dalam hadis itu. Maka khususnya di sini untuk teman-teman muda, karena saya lebih berbicara untuk konteksnya anak-anak muda, tolong pahami pesan dari dalil itu, karena memang definisi dalil definitifnya adalah kita memahami pesan. Kok bisa begini? Ini ada kisah nyata, tetapi mungkin kategorinya humor. Mungkin karena dia salah memahami dalil. Contohnya gini, seorang remaja kemudian bilang ke saya, "Ustadz, saya ini setiap Jumat itu bersedekah loh Ustadz." Alhamdulillah Mas, kalau Masnya bersedekah tiap hari Jumat, Masya Allah. "Iya Ustadz, karena saya masih saya memahami sebuah dalil, tabassamuka fi wajhi akhika shadaqah, senyummu ke saudaramu sedekah." Maka kita kemudian kita potong, kita persingkat, senyum adalah sedekah. Padahal kalimatnya tidak seperti itu, otomatis pesannya tidak seperti itu. Akhirnya apa terjadi? Anak remaja ini memahami dalil itu, ketika lewat kotak infak di depannya dia senyumi. Jadi Ustadz, saya itu tiap hari Jumat itu sedekah Ustadz, lewat kotak infak saya senyumi, Masya Allah, ya Masya Allah, saya sudah sedekah. Pertanyaan saya, redaksinya mungkin iya seperti itu, tetapi apakah pesannya seperti itu? Tidak. Kenapa? Jelas-jelas di dalam redaksi itu dikatakan ila, kepada saudaramu, senyummu kepada saudaramu adalah sedekah. Ada objeknya. Siapa objeknya?
Saudara manusia, bukan benda mati. Sedangkan kotak infak benda mati. Kalau teman-teman mohon maaf ada benda mati disenyumi teman-teman, kira-kira kalau agak-agak lama dikit gitu dinilai orang apa? Lihat tembok senyum gitu ya, lihat lampu senyum, lihat jam senyum. Objeknya harus diperjelas, yaitu ke saudara, baru ternilai sedekah. Dan sedekahnya adalah sedekah wilayah sodako secara umum, bukan secara khusus. Kalau infak itu sedekah secara khusus, adanya menggunakan mal, yaitu harta. Maka pada wilayah ini banyak hal yang perlu kita fahami dari pesan-pesannya Allah. Contoh yang kedua, ada seorang suami baru menikah 6 bulan, kemudian sampai ke rumah saya. Waktu itu yang ngasih khutbah nikah adalah saya. Kemudian dia nanya, "Ustadz, menikah itu ibadah ya?" "Iya," saya jawab. "Dalilnya apa Ustadz?" "An-nikah sunnati." Nikah itu adalah jalannya yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Berarti kalau berbicara sunnah, di situ ada pahala. Di dalam pahala pasti terstatuskan amal ibadah itu ibadah. "Oh gitu Ustadz ya, berarti kalau ibadah nggak boleh riya Ustadz." "Loh iya, ibadah nggak boleh riya, khawatir nanti dosanya hilang." "Berarti kalau gitu Ustadz, kalau saya mau nikah lagi, saya nggak usah ngomong-ngomong istri Ustadz. Saya mau nikah lagi nggak usah ngomong-ngomong istri." Saya belum ngeh, Bapak Ibu teman-teman, karena pikiran saya nggak kesana. Pikiran saya dia baru menikah 6 bulan, kok langsung lompat ke sana? Lah saya saja yang sudah sekian nggak kepikiran Pak. Kok dia pikirannya ke sana? Berarti saya kalau nikah lagi nggak usah ngomong istri yang pertama Ustadz. "Kenapa Mas?" "Ya nanti kalau saya ngomong itu riya. Ibadah kalau diomongkan jatuhnya riya, dan jatuhnya riya menghilangkan pahala." Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalilnya benar. Kalimatul haq urida bihal batil. Kalimat benar bisa jadi salah kalau kita salah memahami. Dan kalau kita berbicara dalil, memang banyak instrumen keilmuan yang harus kita fahami. Maka disinilah saya mengajak teman-teman muda untuk tafaqquh fiddin. Sebagaimana di surat yang ke-9 ayat ke-122. Kita lihat tafaqquh fiddin, lebih memperdalam, memahami, memaknai pesan-pesan Allah. Kenapa? Banyak di antara kita yang sangat tekstual sekali. Bolehkah tekstual? Boleh. Apakah salah tekstual? Boleh, tidak salah selama memang instrumennya memaknainya dengan tekstual. Tapi kalau yang tekstual itu memang dipahami dengan kontekstual, ya tetap harus kita pahami secara keparipurnaannya dengan instrumen itu. Contoh anak muda, fala taqul lahuma ufin. Jangan ucapkan sesuatu hal, kata-kata ke orang tua. Redaksinya seperti itu. Tetapi instrumennya untuk memahami dalil ini kalimat khusus tetapi difahami umum. Kalimat ini kalimat khusus. Kenapa kalimat ini kalimat khusus? Karena masih ada ucapan-ucapan yang buruk yang lainnya kan, dari seorang anak ke orang tuanya. Jadi ini khusus, spesifik, detail. Tetapi kita memahaminya secara umum. Jadi apa itu? Semisal contoh, kejadian ini. Datang ke rumah saya seorang, bukan yang datang ini bukan si istri itu kemudian nge-WA, kemudian saya panggil suaminya karena waktu dia nikah juga saya yang membantu. Kemudian saya panggil, "Mas, tolonglah istri jangan dipukul, nggak baik, bla 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 bla." Setelah itu kemudian si istri nge-WA lagi, "Ustadz, sekarang saya ditendang." Lalu saya panggil lagi si masnya itu, si suaminya itu. Saya tanya, "Mas, kenapa istrinya kok sekarang ditendang?" Nah kan Ustadz melarang memukul. Berarti Ustadz kan nggak melarang menendang. Berarti ya kalau saya marah ya saya tendang Ustadz. La haula wala quwata illa billah. Maksud saya jangan memukul itu artinya jangan memukul secara spesifik atau secara umum Pak. Jangan menyakiti istri. Yang mana teman-teman? Yang belum nikah nggak apa-apa kok jawab. Ketika saya mengatakan jangan memukul istrimu, itu maknanya jangan memukul atau jangan menyakiti istrimu. Jangan menyakiti, berarti memaknainya itu secara umum. Kalimatnya itu khos, tetapi tadulu ala menunjukkan tentang keumuman. Maka disinilah salah satu instrumennya memahami dalil seperti itu. Atau contoh kemarin Indonesia menang melawan Malaysia 4-0.
Satu. Pertanyaan saya, Indonesia di sini itu kan umum, tetapi yang dimaksud umum apa khusus? Khusus, hanya 11 orang saja, tetapi bahasanya Indonesia umum. Indonesia 200 sekian juta, 300 sekian juta, tetapi yang dimaksud dari kalimat ini umum, yaitu hanya 11 orang yang main. Maka banyak sekali Bapak dan Ibu, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mau memahami sebuah dalil, maka harus memahami dengan instrumen-instrumen keilmuan supaya pesannya itu sampai. Contoh yang terakhir sebelum kita berbicara bagaimana liyatafaqahu fiddin. Dalilnya begitu jelasnya, hadisnya sahih. Bahkan kita sudah paham itu. Apa itu? Kalau kita ke sebuah toilet, kita mau buang hajat, jangan menghadap kiblat dan jangan membelakangi. Jangan titik di situ, masih koma. Kenapa? Karena masih ada perintah lanjutan dari Rasulullah, syarriqu au gharribu, tapi hadaplah timur dan hadaplah barat. Pertanyaan saya, bingung nggak Pak? Hadisnya bener loh ini. Kalau engkau mau buang hajat jangan menghadap kiblat, berarti dilarang menghadap arahnya barat, dan jangan membelakangi kiblat, berarti arahnya timur. Kenapa ketika barat timur dilarang, kok Rasulullah melanjutkan syarriqu au gharibu, tapi menghadaplah timur atau barat? Jadi kalau hadis ini kita pahami secara tekstual, redaksi, jujur kita sulit mempraktekannya di negara tercinta Republik Indonesia ini. Jadi apa yang harus kita pahami adalah pesannya. Oh, pesannya bukan masalah arah, tetapi masalah kiblat dan lain sebagainya. Maka Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, teman-teman, saya mengajak rekan-rekan muda untuk mempelajari Islam lebih dalam lagi, karena bahasanya Rasulullah tadi itu sebaik-baiknya orang di jahiliyah akan lebih baik saat dia masuk Islam, dengan catatan idza faqahu, kalau mereka itu faham. Bukan hanya alim, tapi faham. Faham apa itu? Faham banyak keilmuan-keilmuan. Saat ini anak-anak remaja mungkin tidak terlalu tertarik dengan Islam. Maka izin kami menyampaikan secara general saja, mari kita ajak anak-anak muda untuk memahami Islam dengan dua gaya. Satu, gaya yang gaul. Dua, gaya yang asyik. Tolong jangan difahami dulu Pak, gaul itu nanti gini negatif. Enggak, maksud saya gaul itu gini. Satu, gayanya gaul. Dua, gayanya asyik. Gaul itu bagaimana? Begini yang saya maksud, supaya kita tidak salah pesannya, tangkapan kita. Segala sesuatu yang mengikuti zaman pasti berubah. Kalau kita mau jadi orang yang update, orang yang ngikutin zaman, maka konsekuensinya kita berubah. Ya, dulu nggak ada handphone, sekarang pakai handphone. Kalau sekarang nggak pakai handphone, maka ketinggalan zaman. Intinya kalau kita mau update diri harus mengikuti zaman. Konsekuensinya kita berubah. Kenapa kok kita ngikutin zaman? Kenapa kok kita nggak ngikutin tuannya dari zaman, bosnya dari zaman, pimpinannya zaman? Apa itu? Al-Quran. Kalau segala sesuatu kemudian mengikuti zaman berubah, kita temui Al-Quran tidak berubah sama sekali. Berarti bukan Al-Quran mengikuti zaman, tetapi zaman mengikuti Al-Quran. Karena konsekuensi dari sebuah mengikuti zaman berubah, dan Al-Quran tidak pernah berubah. Dan mulai 14 abad yang lebih yang lalu, solusi Al-Quran tetap terpakai on. Sampai detik ini pun Al-Quran tetap menjadi solusi dari problematika hidup kita, dan itu tetap on. Maka kalau kita berbicara logika sejarah sirah mukjizat para nabi, coba kita perhatikan, semua mukjizat para nabi hanya on, hanya berfungsi saat di tangan nabi dan rasul itu. Tongkatnya Nabi Musa kalau kita temukan sekarang, paling kita letakkan di museum, Mbak. Panjenengan pegang tongkatnya Nabi Musa, wih ini tongkatnya Nabi Musa, dibawa ke Suramadu, Pak. Panjenengan gini kan, nggak berfungsi. Kenapa itu berfungsi hanya di tangan Nabi dan Rasul? Tetapi panjenengan memegang Al-Quran, langsung mukjizat itu berfungsi. Satu, gaul di sini artinya adalah yuk kita ikutin Al-Quran, insya Allah tidak akan pernah ketinggalan zaman, karena Al-Quran menjadi solutif dalam setiap zaman. Yang terakhir adalah asyikan. Asyikan itu artinya dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, adanya keterikatan dengan hati. Maka kalau kita berbicara untuk keislaman dalam dunia anak-anak remaja, mohon saya mengajak bapak-bapak khususnya, para takmir dan lain sebagainya, dekatkan hatinya dengan para remaja. Karena saya akui anak-anak remaja di masjid ini semakin sepi, kegiatan-kegiatan remas juga semakin kurang.
Kenapa? Mungkin ada mispersepsi di antara para pemuda masa lalu dengan pemuda masa kini. Maka perlunya ada keterikatan hati di sini. Asyiknya bagaimana? Maka saya berharap sekali ada sinergitas antara para pemuda masa lalu, yaitu diwakili oleh takmir semisal, ataukah pemuda masa kini diwakili oleh teman-teman remas. Tiada lain adalah untuk memakmurkan masjid melalui liyatafaqahu fiddin. Maka Bapak dan Ibu, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah sebuah kata, yuk kita fahami pesan-pesan Allah, tidak cukup hanya sebatas mengetahui saja, tetapi memahami. Karena itulah makna dari sebuah dalil. Semoga Allah selalu memberikan kemampuan dan kekuatan untuk kita untuk liyatafaqahu fiddin. Bitaufikillah wan najah. Doa saya untuk teman-teman muda, semoga selalu semangat dan selalu penuh dengan rasa penasaran dengan keilmuan-keilmuan Islam. Semoga Allah selalu menjaga teman-teman semuanya dengan sebaik-baik penjagaan. Kita akhiri dengan istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Dengan doa kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Saya Heru Kusumadi, mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.